Shalom Om Tante dan teman-teman. Saya sangat mengucap syukur, saya percaya pasti banyak di antara kita yang sangat diberkati pada worship night hari Selasa malam yang lalu. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang untuk sejenak iman kita seperti bangkit. Lalu kita mendengar kabar, atau kita membaca berita lagi, atau kita melihat teman-teman kita sekeliling kita yang memiliki kabar buruk, lalu kita merasa seperti kok drop lagi. Kemana iman saya yang kemarin baru tumbuh? Di mana api saya yang kemarin seperti baru menyala lagi? Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, sangat tidak mudah. Tapi Tuhan melihat kita, Ia melihat air mata kita, Ia melihat hati kita. Ketika kita bangkit namun jatuh, kita berusaha lagi untuk bangkit, namun seperti terjatuh lagi. Maka teruslah kita bangkit, teruslah kita mencari wajahnya, teruslah kita menengadah kepada Dia. Kita meminta pertolongan dan kekuatan hanya darinya saja. Saya percaya Ia selalu menerima kita dan akan terus setia, memberikan kita kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Kita akan dibawanya terbang, kita akan memiliki sayap yang baru, kekuatan yang baru di setiap saat kita membutuhkannya. Maka sekali lagi, Om Tante dan teman-teman, mari terus kita memuji Tuhan, menjadikan itu habit setiap hari. Dan sebentar lagi kita juga akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan sing to Him, praise to Him. Kita akan praise Him with our hearts. Sekali lagi. Dan ini akan menjadi kebiasaan kita yang baru, habit kita. Bahkan ketika tidak ada HOTK, bukan hari Jumat malam atau hari-hari lain ketika kita bisa streaming. Mari sama-sama kita menyembah Dia dari hati kita yang terdalam. Sembah Dia, sembah Yesus. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, nyanyikan dengan imanmu. Find rest, find rest, my soul, in Christ alone. Know His path in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still and know You are God. When the oceans rise and
Banyak di antara kita yang merasa harapan kita sudah habis. Tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi kepastian, tidak ada lagi harapan. Sungguh itu yang Tuhan benci. Itulah musuh dari Tuhan, musuh dari Tuhan. Mari malam hari ini kita angkat tangan kita. Sekali lagi kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah alam semesta, God of all the universe. Sing it with our faith. We will soar above the storm. Kita akan terbang bersama Dia dengan kekuatan dari sayap-Nya, bukan kekuatan kita sendiri. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau ada iman yang baru Tuhan. Yes, ada iman yang baru. Oke, sebelum kita lanjut kita punya satu lagu lagi. Ini lagu yang luar biasa, lagu yang pasti semua sudah pada kenal, terutama mungkin Om Tante ya, ini mungkin lagu favoritnya. Sebelum itu saya mau share sedikit, saya ini baru balik lagi mulai baca Alkitab lagi dari Kejadian. Dan of course kalau Kejadian kita ketemu cerita Abraham ya. Dan Abraham semua pasti tahu Abraham menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, tapi umurnya udah tua banget gitu. Gimana caranya bisa dapat keturunan? Udah hampir 100 tahun. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang terlalu susah buat aku, Tuhan bilang begitu. Dan percaya gitu ya, Tuhan bilang gitu ya sama Abraham. Tapi karena sudah tua, secara logik tuh susah gitu ya untuk percaya toh. Maka akhirnya Sarah istrinya bilang udah nih Hagar aja gitu. Nah seringkali kita mungkin, dan dari Hagar itu lahirlah Ismail dan padahal bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan adalah anak dari Sarah, bukan pakai cara manusia gitu. Dan seringkali kita dalam perhatikan janji Tuhan, kadang kita udah terima janji Tuhan atau udah punya impian yang diberikan oleh Tuhan, kita seringkali suka nggak sabar nunggunya, apalagi kalau bertahun-tahun nggak mendapatkan, nggak ada kelihatannya gitu, nggak kelihatan jawabannya, nggak kelihatan kayak ini nggak menuju ke arah situ deh, kayaknya kok malah makin jauh gitu. Dan seringkali kita tergoda untuk mencoba memakai kekuatan kita sendiri, memakai kemampuan kita sendiri, memakai ide kreatif kita sendiri untuk membantu Tuhan untuk menjadikan impian itu jadi kenyataan gitu dengan kekuatan kita sendiri. Dan seringkali hasilnya katastrofiknya bahkan bukan cuma untuk yang kita alami, tapi bisa kalau seperti Abraham bertahun-tahun mendatang sampai generasi sampai sekarang pun ya banyak masalah yang terjadi dari keputusan yang diambil oleh Abraham dan Sarah untuk mengikuti keinginan dagingnya mereka itu. So apa maksud saya yang mau saya omongkan malam hari ini? Mari kita percaya bahwa kalau Tuhan udah kasih janji, Tuhan udah kasih impian, maka Dia pasti menepati itu di waktunya. Walaupun lama, meskipun lambat-lambat, namun ku tahu pasti sempurna nanti. Namun ku tahu Tuhan pasti memenuhi janjinya dalam hidup kita. Amin. Dan kita gak perlu coba bantu Tuhan dengan kedagingan kita, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, kita bakal nyanyi lagu itu sama-sama. Pasti udah kenal lagu ini. Lagunya berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita jadikan itu doa kita malam hari ini. Mari kita tanyakan dari hati kita. Bila kau izin
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dari hatimu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, selamat mengikuti sesi pengajaran Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita bertemu lagi, bersyukur masih semuanya dalam keadaan yang baik ya. Saya berdoa semoga Anda semua tetap dilindungi Tuhan, sehat, dan yang kemarinnya mungkin sakit sudah sembuh. Tetapi kalau ada yang malam hari ini menonton YouTube tapi masih dalam keadaan yang mungkin sakit, apapun itu, saya tetap berdoa semoga kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini didengarkan bisa menyemangati Anda untuk kembali sehat kembali ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, kita mau sama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang bukakan selubung-selubung yang masih menutupi mata hati dan telinga hati kami. Biar tidak ada satupun Tuhan selubung di dalam pikiran, di dalam hati kami yang itu akan menghambat pengenalan kami akan kebenaran firman-Mu. Juga kami sungguh-sungguh berdoa supaya hanya Engkau yang berdaulat di dalam hati dan di dalam pikiran kami. Roh Kudus yang melawat setiap kami anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing. Tidak ada kuasa apapun selain dari kuasa Yesus Kristus Tuhan yang boleh ada di dalam hidup kami. Dan kalau kami tunduk kepada-Mu Tuhan, hukumnya adalah iblis harus pergi dari kami.
Dia tidak bisa mengganggu kami. Kami mau duduk dekat kaki-Mu, kami mau menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biar Tuhan, segala hormat, pujian, dan sembah syukur kami sungguh-sungguh hanya untuk Yesus Kristus, Yesua Hamasiah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya kami akan menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka dulu satu firman Tuhan dari 1 Tawarikh 12 ayat 32. Ya, kita mau baca sama-sama karena ini adalah dasar dari apa yang akan kita bicarakan. Ya, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Itu dari kutipan bahasa Indonesianya. Saat-saat yang baik, ya. Tetapi saya menemukan di dalam terjemahan New King James-nya demikian. Of the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Their chief were 200 and all their brethren were at their command. Kalau diterjemahkan bebas begini. Dari Bani Isakar yang memiliki pemahaman tentang zaman. Jadi understanding of the times itu bukan mengerti saat-saat yang baik, bukan. Tetapi pemahaman tentang zaman untuk mengetahui apa yang harus dilakukan Israel. Pemimpin mereka ada 200. Dan semua saudara mereka ada di bawah komando mereka. Saat itu saya mau ceritakan latar belakang dari ayat ini dulu. Saat itu Raja Saul itu sudah meninggal. Dan Tuhan memilih Daud sebagai raja. Nah, suku Israel ini bersegera mengambil keputusan untuk berdiri di belakang raja yang baru ini, yaitu Raja Daud. Mengapa? Karena mereka mengerti, mereka memahami bahwa inilah saatnya untuk membangun kerajaan yang kokoh di bawah kepemimpinan Raja Daud. Mereka tahu ini adalah saat yang penting, yang krusial. Kenapa? Karena jika mereka tidak mendukung kepemimpinan Daud, ya, maka akan muncul orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, khususnya dari keluarga Saul, yang akan mengambil alih Israel dan membawanya menuju kepada kehancuran. Tindakan suku Isakar ini sangat-sangat berarti. Karena akhirnya tindakan ini diikuti oleh suku-suku lainnya dari Israel yang lain, ya. Dan akhirnya menjadi satu unity. Mereka menjadi satu unity di belakang Daud, raja mereka, untuk melakukan pertempuran mereka dan memperkuat tanah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu sekali memiliki yang namanya understanding of the times, ya. Pengertian tentang zaman. Zaman seperti apa? Masa seperti apa kita ini hidup, ya. Nah, karena hari-hari ini banyak orang itu saling membicarakan tentang yang namanya akhir zaman, the end times, new world order, new age, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan apa? Dengan saling berkirim WhatsApp, video dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak sungguh memiliki yang namanya understanding of the times. Nah, nggak tahu juga what should we do, ya, apa yang harus kita perbuat. Maka ujung-ujungnya adalah hanya ketakutan, ya, hanya ketakutan. Kita ini diliputi oleh roh ketakutan, gitu. Nah, orang yang diliputi oleh roh ketakutan tidak akan mampu melakukan apapun yang seharusnya dia harus lakukan. Ya, dan memang itulah yang dikehendaki oleh si jahat. Makanya kita ini perlu untuk memiliki understanding of the times seperti yang dimiliki oleh suku Isakar.
Ya, di masa seperti apa kita ini hidup dan apa yang harus kita lakukan. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara. Siapa ingin punya pengertian ini? Tulis saya di live chat Anda masing-masing ya. Nah, banyak orang bertanya, Bu, apa benar sih Bu, kita ini sudah memang hidup di akhir zaman benar-benar? Bu, apa benar sih Bu, kita ini sekarang sudah masuk ke dalam yang namanya one world order. Ya, karena semuanya diseragamkan, sampai cara cuci tangan, ya kan, sampai cara pakai masker, ya kan. Tadinya masker satu, lalu disuruh double masker, dan banyak hal, ya kan, termasuk vaksin dan sebagainya. Apa benar? Jangankan kita itu, jangankan sekarang ini. Sebenarnya sejak Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara, yang namanya akhir zaman itu sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya, itulah awal dari akhir zaman. Waktu Yesus itu datang, ya. Jadi sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, karena kenapa begitu? Kenapa sejak Yesus datang itu sebetulnya sudah bisa disebut akhir zaman? Ya, karena sejak saat itu penggenapan tentang akhir zaman itu, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru, mulai digenapi satu demi satu. Lahirnya Yesus itu kan juga penggenapan dari nubuatan di perjanjian lama, ya. Dan setelah Yesus lahir terus sampai dengan saat ini, semua nubuatan tentang akhir zaman itu satu demi satu digenapi. Ya. Jadi kalau Anda dan saya sekarang masih Tuhan izinkan hidup sampai di tahun 2021, kira-kira kita ini ada di mananya akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda nggak terlalu bodoh untuk bisa menjawabnya, ya. Tapi untuk menjawabnya Anda dan saya harus bijaksana, berhikmat dalam memperhatikan apa-apa saja, ya, apa-apa saja nubuatan, baik itu dari zaman Daniel, Yehezkiel, Yesaya, ya kan, dan sebagainya sampai kepada kitab Wahyu. Apa dari nubuatan-nubuatan itu yang sudah digenapi? Ya bukan. Makanya Anda dan saya harus membaca Alkitab. Nggak ada lain caranya, ya, supaya kita tidak gampang dibuat bingung oleh yang namanya berita, ya, oleh yang namanya deception, ya kan, penipuan, ya, karena dikatakan kan bahwa akan ada nabi-nabi palsu seperti itu. Tapi lebih dari memikirkan atau mikirin gitu, apa benar ya kita ini udah di ujung zaman atau belum ya, seperti itu. Apa betul ya kita ini udah masuk ke one world order atau belum, ya. Menurut saya yang lebih penting sebenarnya adalah apa sih yang kita itu bisa amati, yang kita bisa pelajari dari zaman kita diizinkan Tuhan hidup ini. Ya, di zaman kita hidup ini, apa yang kita bisa amati dan apa yang kita bisa pelajari? Ya bukan. Dan lalu apa yang juga seharusnya kita itu lakukan. Jangan sampai miss. Amin, ya. Nah, saya mau cerita begini. Waktu saya lahir baru di usia 12 tahun, ya, saya itu masih sangat naif Bapak Ibu Saudara. Kan masih kelas 6 SD waktu itu. Saya berpikir bahwa setelah saya menyerahkan hidup saya, roh jiwa tubuh saya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat hidup saya itu akan berjalan di jalan yang rata, di air yang tenang, dan berbaring di rumput yang hijau. Ya, nah selalu seperti itu saya berpikirnya, ya. Saya belum paham bahwa begitu saya itu meminta Yesus itu menjadi pilot, menjadi panglima hidup saya ini, ya. Saya ini sebetulnya mendaftarkan diri gitu. Mendaftarkan diri sebagai prajurit di dalam ketentaraan kerajaan sorga. Saya nggak paham waktu itu. Tetapi saya juga hanya bersuka cita saja gitu. Hanya bersuka cita saja
waktu saya dikasih tahu gitu ya oleh pembimbing rohani saya bahwa saya ini lebih dari seorang pemenang, ya, lebih dari seorang penakluk katanya begitu. Kenaifan saya itu tidak dapat menghubungkan penakluk. Siapa yang harus saya taklukkan? Pemenang. Terhadap siapa saya harus menang? Ya, nah tetapi dengan berjalannya waktu, saya terus belajar kebenaran firman Tuhan, saya berjalan menjalin persahabatan dengan Tuhan Yesus, bergaul karib dengan Dia, akhirnya saya mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa saya ini ada di medan pertempuran every day. Setiap hari saya ada di medan pertempuran dan bukan di wedding party. Ya, bukan di wedding party. Mengapa akhirnya saya memahami itu? Ya, firman-Nya kan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan perlengkapan pesta, ya, perlengkapan senjata Allah. Kalau ke wedding party Bapak Ibu Saudara, ke resepsi, Tuhan gak perlu perlengkapi Anda dan saya itu dengan yang namanya senjata. Betul ya? Kalau senjata pasti untuk yang namanya peperangan. Pertempuran. Tetapi peperangan macam apa yang Anda dan saya harus hadapi di dunia ini? Alkitab menyebutnya sebagai peperangan rohani. Spiritual warfare. Ya. Mengapa rohani? Mengapa rohani? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita itu roh Bapak Ibu Saudara. Spirit. Makanya namanya spiritual warfare. Peperangan roh atau peperangan rohani. Ya. Nah, pertanyaannya mudah atau sulit peperangan rohani ini? Sejujurnya lebih sulit dibandingkan peperangan fisik. Mengapa begitu? Perang fisik itu kelihatan. Siapa yang kita lawan kelihatan, ya. Sedangkan yang namanya peperangan rohani, lawan kita itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi nyata. Catat baik-baik. Lawan kita itu tidak terlihat, tidak kasat mata, tetapi bukan berarti tidak ada. Jangan sampai kita menjadi orang yang naif, bahwa apa yang kita tidak bisa melihatnya sama dengan tidak ada. Nah, itu naif. Ya. Yang tidak terlihat tetapi nyata. Ada. Ya. Nah, ini harus sungguh-sungguh kita sadari Bapak Ibu Saudara. Karena iblis atau setan, ya kan, itu dari kapan sampai kapan dia adalah penipu, pendusta. Bahkan firman berkata bahwa dia adalah bapak segala dusta. Ya. Tipuan yang hampir selalu berhasil adalah bahwa kita ini, Anda dan saya ini dibuat benci, dibuat marah, dibuat pahit terhadap siapa? Terhadap manusianya, terhadap orangnya, ya, yang sudah membuat kita itu sengsara, membuat kita itu menderita karena perbuatan mereka, karena perbuatannya. Perbuatan siapa itu? Perbuatan orang kan? Manusia kan, dan itu yang kelihatan gitu, itu yang kelihatan ya. Nah, kalau kita tidak sungguh paham yang namanya spiritual warfare, kita akan terperangkap, masuk di dalam jebakan, ya, masuk dalam jebakan setan ini. Dengan apa? Setuju dengan setan. Nah, ingat Jumat lalu saya berkata bahwa ketika Anda setuju dengan setan, Anda seperti memberikan ini kunci otoritas, ya, memberikan kunci otoritas kita itu kepada setan, ya, dan akhirnya apa? Masuklah kita ke dalam lingkaran setan, ya, dan akhirnya setan diberdayakan. Ingat
Jumat lalu ya saya bilang diberdayakan untuk ngapain? Untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apapun di dalam hidup Anda. Apa itu? Harapan Anda, ya, damai sejahtera Anda, sukacita Anda, keluarga Anda, betul? Pertemanan Anda, persahabatan Anda, ya, keluarga Anda, masa depan Anda. Semuanya dia akan curi, bunuh, dan binasakan. Usaha Anda juga. Ya, bisnis Anda. Nah, lalu apa hubungannya Bu Glory dengan akhir zaman? Ya, kalau Anda punya urapan Isakar, begitu istilah saya. Ya, tadi ya, understanding of the times, pasti Anda akan bisa merasakan, melihat dalam tanda kutip, ya, bahwa intensitas kerja dari setan ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, apalagi di belakangan ini. Siapa yang disasar? Siapa yang menjadi targetnya? Siapa saja sih sebetulnya? Ya, siapa saja. Orang yang belum percaya kepada Tuhan itu akan menjadi sasaran empuk karena kalau mereka akhirnya ujungnya bunuh diri, mati, mereka nggak ada kesempatan lagi kan untuk bertobat. Makanya Anda dan saya nggak boleh berat mulut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, kepada siapapun sebelum itu terlambat, ya. Dan akhirnya kalau mereka tidak kenal Tuhan, mereka bunuh diri, mereka mati seperti itu, akhirnya pasti masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Betul? Untuk nantinya masuk ke lautan api bersama antikristus dan nabi palsu dan setan. Betul? Ya. Nah, tapi juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, catat baik-baik. Ya, tadi siapa sasaran setan? Pertama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi yang kedua juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak sungguh-sungguh berakar kuat, tidak punya fondasi yang begitu dalam apa? Dalam pengenalan mereka akan firman-Nya, akan firman Tuhan. Sehingga kenapa? Mereka gampang sekali digoyah, ya, nggak tahan gitu dengan semua tekanan yang di dunia ini. Iya kan, kita sudah bicarakan kemarin tentang yang namanya masya atau temptation, mazau, temptation, ya, gitu. Kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah mengerti bahwa yang namanya temptation, mazau itu adalah a chance, kesempatan, betul, untuk membuktikan bahwa seberapa kita mengandalkan Tuhan, ya, dan di ujungnya sebetulnya kemenangan. Tapi orang yang tidak kokoh, kuat, berakar, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu nggak merdeka. Akhirnya mereka merasa apa? Nggak berguna lagi, hidup seperti di neraka, depresi, dan ya nggak ada yang peduli, nggak ada yang mengasihi aku lagi, seperti itu. Dan akhirnya sama saja ujungnya. Betul? Banyak akhir-akhir ini kita dengar bahwa mudah sekali sepertinya orang itu melakukan yang namanya suicide atau bunuh diri. Ya, sedih sekali. Anda lihat semua ini makin banyak hari-hari ini di sekitar kita, bukan? Entah itu yang terekspos maupun yang tidak. Ya. Nah, mengapa? Apa hubungannya dengan akhir zaman? Matius 24 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan di dalam Matius 24, kita itu menemukan di dalamnya beberapa warning yang saya menyebutnya juga clue gitu, ya kan? Dari Tuhan kita tentang yang namanya akhir zaman. Nanti Anda boleh baca sendiri, ya. Apa itu? Antara lain, kita lihat Matius 24 ayat 10 sampai 12. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang nggak tahu kebenaran firman Tuhan, percaya aja gitu ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka perhatikan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Seringkali ini tidak begitu saja bisa terlihat. Mengapa? Karena banyak orang pintar menyembunyikan, ya, menutupi. Begitu. Tetapi ditutupi seperti apapun, pada akhirnya itu akan nampak. Ya, bila ada satu masalah terjadi. Ya, biasanya adalah masalah anak-anak muda. Ya. Siapa? Jadi kita sekarang tahu siapa yang menjadi target iblis di akhir zaman ini.
yaitu mereka yang paling mudah merasakan kasih yang jadi dingin ini. Merasa lonely, merasa apatis, ya, merasa ngapain gua hidup di dunia ini. Ya, siapa mereka yang dengan mudah merasakan ini? Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda? Mereka ini yang paling merasakan mengalami yang namanya penolakan. Lewat bullying, pengkhianatan dari teman, saudaranya, pacarnya, ya. Tapi juga seringkali datang dari orang tua dan keluarga sendiri. Betul. Suasana rumah yang selalu ribut, belum lagi beban dari pelajaran kalau mereka masih sekolah atau masih kuliah. Yang orang tua nggak mau tahu. Orang tua mau taunya adalah papa mama nih udah bayarin kamu. Udah mahal loh. Sekolah kamu ini sekolah yang bagus loh. Bayarannya mahal. Papa nggak minta lain, mama nggak minta lain. Cuman minta nilai aja yang bagus. Tanpa mereka mau mengerti, tanpa kita mau mengerti beban seperti apa yang sebetulnya mereka rasakan. Tugas-tugas yang begitu menekan dan sebagainya. Dan itu tidak berhenti loh Bapak Ibu Saudara. Seringkali ada orang tua yang mengharuskan anaknya kuliah di sini. Kalau nggak di sini papa mama nggak mau biayain lagi. Karena papa mama punya visi dan misi, punya impian bahwa anaknya harus menjadi A, menjadi B, menjadi C. Ini loh yang menghasilkan uang. Ini loh fakultas yang basah. Ini yang nantinya duit kamu. Kalau masuk fakultas itu nanti kamu mau kerja apa? Betul? Itu berlanjut dari mulai SMP, SMA, akhirnya kuliah juga penuh tekanan. Dan akhirnya nggak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Masuk ke dunia kerja. Betul? Dunia kerja yang begitu persaingan, yang begitu ketatnya. Masih ditambah lagi tuntutan-tuntutan dibandingkan gitu ya kan. Kalau kamu kerja, ngapain lu di situ salary-nya cuma segini? Bukan hanya dari orang tua, tapi juga dari sosial media. Betul? Di zaman eranya saya bekerja, menjadi orang muda, mungkin nggak terlalu seperti itu. Tetapi sekarang apa-apa itu di-post. Betul? Mereka bisa melihat entah dengan sengaja dipamerkan atau nggak sengaja ngeliat begitu. Akhirnya itu benar-benar neken Bapak Ibu Saudara. Itu benar-benar seperti gua kok nggak bisa gini ya. Umur gua sama, tapi kok begini. Dan itu betul-betul menekan. Dan dari dalam keluarga maupun dari luar ya sosial media dan sebagainya. Dan nggak merasakan lagi yang namanya kasih yang hangat. Kalau berbicara hanya yang dibicarakan pokoknya cuan, fulus, duit, prospek. Gak ada lagi kasih yang hangat itu yang mereka rasakan. Dalam keluarga, dalam pertemanan, bahkan mungkin yang di dalam yang disebut sebagai kelompok keagamaan. Betul? Isinya adalah si A datang naik mobil ini. Ini bagus sih ya, karena kita mungkin belum bisa bertemu. Seringkali sudah bertemu di tempat parkir ya kan. Dia sudah naik mobil ini, padahal perginya ke yang namanya Komsel. Tapi nanti di dalam Komsel ngobrol-ngobrol yang dibicarakan adalah masalah lu sekarang kerja di mana gitu ya kan. Si itu posisinya udah gini loh, gila cepet banget loh ya, dia bisa gini gila dia dapat fasilitas ini, padahal itu di Komsel. Semua hanya akhirnya menjadi seperti apa? Kewajiban. Walaupun pelayanan, tetapi seperti kewajiban saja. Ya, untuk orang dewasa Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini tidak terlalu terasa. Tetapi untuk anak muda, ini neken banget. Hal-hal seperti ini neken banget. Dan to be honest, sudah banyak banget Bapak Ibu Saudara. Anak-anak yang istilahnya mental health-nya menjadi terganggu. Padahal masih anak yang begitu mudanya, belianya. Tetapi juga anak-anak yang sudah ada di bangku kuliah dan bahkan orang-orang muda di tempat kerja mereka. Ya. Nah, tapi juga mereka yang sudah dewasa secara fisik.
dewasa secara fisik, tetapi tidak secara rohani. Orang-orang yang seperti ini akan merasa bahwa masalah hidup kok nggak kelar-kelar. Cobaan kok datang-datang terus, tetapi Tuhan Yesusnya kok nggak datang-datang untuk tolong saya. Betul? Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sungguh perlu memahami apa itu namanya peperangan rohani. Dan bagaimana kita ini bisa punya yang namanya a battle plan. Ya, battle plan dan menang. Itu yang paling penting, ya. Karena seperti sudah saya katakan di khotbah saya Jumat yang lalu, ya, bahwa destiny Tuhan untuk Anda dan saya, Israel rohaninya ini adalah bukan untuk kalah, ya, tetapi untuk menang. Jumat lalu saya berkata apa? Panggung dunia ini sebetulnya sudah disetting oleh Tuhan Yesus untuk supaya setan itu kalah. Tapi ada syaratnya, kalau anak-anak Tuhan ini, yaitu Anda dan saya, itu mengerti bagaimana kita menggunakan otoritas kita dan tidak pernah memberikan kunci otoritas itu sekali lagi kepada iblis. Iya kan? Masih ingat ya yang minggu lalu ya? Menggunakan otoritas Tuhan yang sudah diberikannya lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda. Ya, nah siapa sungguh mau mengerti tentang yang namanya spiritual warfare, peperangan rohani, dan mau mempraktekkannya setelah tahu nanti. Tulis saya di live chat Anda. Ya, tulis saya di live chat Anda. Nah, sekarang kita masuk. Saya ini mau mengajar, menjelaskan dari yang paling dasar banget. Ya, karena gini Bapak Ibu, dalam perjalanan saya, ya, akan membagikan kebenaran firman Tuhan, memimpin komsel, mendampingi orang, mengkonseling orang. Seringkali banyak orang itu ternyata gitu, banyak yang tidak sungguh-sungguh mengerti secara dasarnya, dari fondasi dasarnya. Mungkin mereka ngerti yang namanya ini pedang roh, perisai iman gitu, baju jirah keadilan, lalu ikat pinggang kebenaran, ya kan, kasut kerelaan Injil. Ini tahu, bahkan mungkin hafal. Ya, tetapi peperangan rohani yang secara dasarnya itu yang harus kita mengerti benar, ternyata belum banyak yang mengerti. Ya, nah kalau Anda sudah mengerti, puji Tuhan. Ya, apa yang akan saya jelaskan ini hanya untuk mengingatkan saja, untuk meneguhkan Anda. Ya, tetapi mari kita sama-sama belajar mulai malam hari ini. Ya, malam ini kita mau bicara dulu hal-hal yang dasar yang perlu kita pahami sebelum kita membuat yang namanya battle plan. Ya, nah berbicara secara spiritual. Anda boleh mengambil catatan supaya Anda tidak lupa gitu ya. Karena kalau direkam kan harus putar rekamannya. Tetapi kalau dicatat Anda tinggal buka saja catatannya ya. Nah, berbicara tentang yang namanya spiritual. Spiritual. Ada istilah saya, dunia yang tak terlihat. Ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia kita. Ya, tetapi itu ada. Ada dunia yang tidak bisa terlihat. Kalau ini kan dunia yang Anda dan saya bisa lihat. Ya, tetapi ada dunia yang tidak terlihat, tetapi itu ada. Ya. Nah, di dunia yang tidak terlihat ini selalu ada, yaitu dunia roh, ya. Selalu ada yang namanya pertempuran. Setiap saat. Bukan hanya setiap hari, setiap saat. Ya, yang terjadi, yang itu dipicu oleh musuh spiritual kita, yaitu setan, iblis, ular tua, pendusta, pendakwa, pencuri, apapun namanya. Ya, nah setan itu adalah bapak segala dusta. Tadi saya sudah sebut, Anda nanti bisa lihat di Yohanes 8 ayat 44, ya, baca sendiri. Maka yang Anda dan saya harus sungguh paham dari awal adalah bahwa setiap rencana serangan setan dan aktivitas setan
selalu dimulai dengan yang namanya kebohongan. Ya, saya menyebutnya kebohongan ini sebetulnya adalah amunisi gitu. Amunisi setan untuk melawan para pengikut Kristus, yaitu Anda dan saya. Ya, catat baik-baik. Jadi amunisi yang dipakai oleh setan, senjata pertamanya itu adalah kebohongan. Ya, kalau dia bisa membuat Anda dan saya percaya pada kebohongan itu adalah awal dari kemenangannya. Ya, kalau Anda dan saya bisa mempercayai kebohongan itu awal kemenangannya. Jadi hati-hati. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, murid-muridnya Tuhan, Anda dan saya harus sungguh-sungguh mengerti firman dan mengenal siapa Bapak kita, siapa Tuan kita. Ya, supaya kita ini teguh berdiri. Betul? Jangan hanya beragama Kristen, jangan hanya beragama Katolik, yang hanya ikut saja apa kata yang pemimpinnya kita, tanpa kita sendiri baca. Alkitab itu kan untuk dibaca oleh semua, bukan hanya oleh pastor, romo, pendeta, kan bukan. Tapi oleh kita semua. Ya. Dan itu sebabnya maka salah satu senjata penting yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya adalah yang namanya kasut kerelaan. Kasut kerelaan apa? Kerelaan memberitakan Injil. Ya. Jangan berat mulut untuk membagikan kebenaran kepada saudara, kepada teman, kepada keluarga. Kalau Anda nanti sudah mengerti. Ya kan? Saya mau bilang dari mimbar saya ini. Apa itu? Orang tua yang tidak pernah membagikan kebenaran firman kepada putra-putrinya. Itu seperti tinggal tunggu waktu saja. Putra-putrinya akan ditipu dan dihabisi oleh setan. Kalau tidak sekarang, nanti. Ya, dengan cara apa menipunya? Nanti saya akan jelaskan di sesi-sesi berikutnya. Oke? Ya. Nah, jadi itu yang pertama yang kita harus pahami. Kebohongan atau tipuan itulah senjata pertama setan untuk masuk di dalam kehidupan Anda. Ya. Firman berkata bahwa di dalam dia, di dalam setan itu tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Karena apa? Karena dia pendusta, karena dia bahkan bapak segala dusta. Ya. Jadi jangan pernah Anda mempercayai apa yang dikatakan oleh setan. Tapi untuk Anda tahu bahwa itu tipuan, kan Anda harus tahu yang aslinya. Kalau Anda nggak tahu aslinya, ya tipuannya sepertinya asli begitu. Ya. Nah, yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, yang Anda dan saya harus pahami juga adalah bahwa setan tidak omnipresent. Apa arti omnipresent? Maha hadir. Setan tidak omnipresent. Artinya tidak maha hadir. Apa maksudnya? Kalau setan ini, setan A gitu ya, ada di tempat ini. Ya tapi dalam nama Tuhan Yesus tidak ada. Ya kan? Tetapi kalau setan ada di satu tempat, begitu ya, tidak bisa dia ada di tempat lain di waktu yang bersamaan. Setan yang sama tidak mungkin ada di tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Setan yang lain ya bisa. Tapi dia tidak bisa satu setan itu ada di mana-mana gitu. Ya. Nah, sedangkan good news-nya, kabar baiknya adalah bahwa di dunia ini ada miliaran orang. Ya kan? Dan Tuhan Yesus yang sama yang menyertai saya hari ini bisa menyertai Anda juga di jam yang sama ini di rumah Anda masing-masing. Bahkan Anda yang ada di luar kota, di Semarang, di Jogja, ya kan, di Cirebon, tapi juga yang di Jepang, yang di Seattle, yang di Minnesota, yang di Ohio, ya, dan yang di Singapura, yang di Australia, dimanapun. Tuhan Yesus yang sama, di jam yang sama, bisa menyertai kita masing-masing. Karena apa? Karena Tuhan kita omnipresent, maha hadir. Ya, maha hadir. Nah, betul
betul setan itu punya kekuatan. Betul, setan punya kekuatan. Tetapi dia tidak maha kuasa seperti Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, istilah saya, janganlah terlalu memberi kredit poin kepada setan. Ya, jangan terlalu memberi kredit poin kepada setan. Siapa setuju dan paham, tulis amin di live chat Anda. Ya, nah. Tadi yang kedua, ya kan, yang pertama kebohongan, yang kedua itu senjata amunisinya setan, yang kedua setan tidak omnipresent, jadi jangan terlalu kasih kredit poin, ya. Dia tidak maha kuasa walaupun dia punya kekuatan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah yang Anda dan saya perlu ketahui adalah kalau Anda dan saya, nah ini penting, kalau Anda dan saya memilih untuk mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan Yesus, maka detik itu kita pasti akan terlibat di dalam yang namanya peperangan rohani. Ya, spiritual warfare. Begitu Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam yang namanya peperangan rohani. Camkan ini. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Karena setan benci banget. Nggak cuma benci banget pada yang namanya pengikut Kristus. Ya, jadi dia akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk ngapain? Untuk menjebak Anda dan saya. Ya, ingat setan itu seperti singa yang berjalan keliling, ya kan, mencari siapa yang dapat ditelannya, ya. Nah, makanya begini, kalau Anda paham 1 Petrus 5 ayat 8, makanya perlu ini contoh sekaligus sambil saya jelaskan sekaligus praktikalnya, ya kan. Orang yang tidak tahu 1 Petrus 5 ayat 8, seringkali mungkin pernah mendengar, Anda juga mungkin pernah mendengar nasihat yang berkata begini, coba perhatikan. Setan itu nggak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu setan. Ayo. Orang yang tidak mengerti kebenaran 1 Petrus 5 ayat 8 akan mengangguk-ngangguk dan bilang, yang penting kita nggak usah ganggu setan. Malah kita serve. Serve apa artinya? Saji, sesajen. Kita kasih sesajen di pintu, di perempatan, ya kan? Di tempat-tempat yang, ini tuh banyak kecelakaan. Jadi setannya ini meminta sesaji, kita kasih aja. Kalau dia sudah kita serve, dia nggak akan ganggu. Anda itu pelayannya Tuhan atau pelayannya setan, pertanyaannya. Betul? Tapi orang yang tahu 1 Petrus 5 ayat 8. Ketika mendengar nasihat bahwa setan kalau nggak kita ganggu, nggak akan ganggu kita. Akan tahu bahwa ini adalah nasihat yang bodoh dan naif. Yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Baik dari 1 Petrus 5 ayat 8 yang mengatakan bahwa singa itu seperti, setan itu seperti singa, iblis seperti singa yang berjalan keliling. Mencari siapa yang bisa ditelan. Betul? Ganggu nggak ganggu gitu. Ya. Tetapi juga bertentangan dengan yang Efesus 6 ayat 10 sampai 16. Nanti Anda baca sendiri tentang perlengkapan senjata tadi yang saya bilang. Tuhan tidak terlalu bodoh untuk memberi Anda dan saya senjata kalau Anda itu hanya pesta begitu. Ya, makanya ini penting banget Anda tahu kebenaran firman Tuhan. Karena walaupun label Anda beragama Kristen atau beragama Katolik atau beragama apa saja, kalau Anda tidak sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, seringkali sepertinya ada nasihat yang baik tetapi bodoh dan naif dan terutama bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Betul? Ya. Itu harus Anda camkan baik-baik. Yang ketiga tadi, ya, bahwa begitu Anda dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda itu masuk di dalam yang namanya peperangan rohani every day. Bahkan setiap saat. Ya. Sekarang kita masuk ke hal dasar yang keempat. Ini masih hal dasar loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang keempat yang perlu Anda dan saya ketahui adalah bahwa karena, ini penting sekali yang keempat ini. Karena setan tidak maha kuasa, ya, maka dia harus meminta izin kepada Tuhan.
untuk melakukan apapun terlebih kepada anak-anak Tuhan. Nggak percaya? Saya kasih ayatnya. Langsung dari Amplified-nya saja ya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dari versi Amplified-nya ya, Amplified Bible. Simon, Simon, Peter, listen, Satan has demanded permission to sift all of you like grain. But I have prayed especially for you, Peter, that your faith and confidence in me may not fail. And you, once you have turned back again to me, strengthen and support your brothers in the faith. Kalau terjemahkan bebas, saya nggak ini kan terjemahnya ya. Simon, Simon Petrus, dengarkan, setan itu telah meminta izin, demanded permission. Ya kan meminta izin kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Untuk menyaring, ini kan kata-katanya Tuhan Yesus. Atau untuk menampi engkau seperti biji gandum, seperti biji-bijian. Grain ya. Tetapi aku telah berdoa khususnya untuk Petrus, ya kan? Jadi Yesus itu mendoakan tapi nggak bilang begini, oh jangan. Gitu loh, setan kan pamit. Aku boleh nggak menampi itu si Petrus itu. Yang kamu bilangnya batu karang yang teguh. Menurut aku dia Simon. Buluh, bukan batu karang yang teguh. Boleh nggak aku menampi dia? Yesus nggak ada jawabannya bahwa nggak boleh, setan nggak bilang gitu loh. Tapi Yesus berkata, aku berdoa untukmu agar imanmu, keyakinanmu kan gitu ya, kepadaku jangan sampai gagal. Dan kamu setelah kamu nanti kembali kepadaku, karena Petrus akhirnya pernah menyangkal ya, kuatkan dan dukung saudara-saudaramu di dalam iman. Ya, juga kita pasti ingat kisahnya Ayub. Betul nggak? Bagaimana iblis nggak bisa ngapa-ngapain kalau Tuhan tidak izinkan. Iblis kan bilang iya aja, Ayub itu hormat, praise and worship God. Karena kamu kan pasang pagar di sekeliling hidupnya. Di sekeliling ternaknya, di sekeliling keluarganya, harta miliknya. Coba kalau itu engkau angkat. Dari sini kita tahu kan sebetulnya bahwa kalau pagar itu tidak diangkat, nggak bisa. Iblis nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, terutama dan teristimewa kepada anak-anak Tuhan yang sudah punya namanya blood covenant. Ya, ingat ya yang dari Jumat-Jumat yang kemarin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang saya harus ingatkan malam hari ini benar-benar Anda harus ingat, Anda harus catat. Terkait dengan yang namanya izin Tuhan kepada setan. Ya kan? Ini kita harus hati-hati. Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini seperti satu koin uang, mata uang dengan dua sisi. Ya, dengan dua sisi. Di satu sisinya ini membesarkan hati kita. Betul ya? Karena ini jelas-jelas membuktikan bahwa setan itu tidak maha kuasa. Dan bahwa semua masih ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Siapa bilang amin? Tulis amin di live chat Anda dulu. Ya, jadi setan gak maha kuasa, buktinya harus minta izin kok. Kalau Tuhan mau ngelakuin apapun gak harus minta izin sama setan. Sebaliknya, betul? Ya, nah, tetapi begini, sisi ini kan saya bilang seperti koin dengan dua sisi, ya. Sisi yang satunya lagi, yang Anda dan saya harus sangat hati-hati, Bapak Ibu Saudara, karena di sisi satunya lagi ini, yang namanya iman kita itu harus sangat terlibat, ya. Karena justru di sisi satunya ini, setan akan mulai, ingat, dengar baik-baik. Setan akan mulai memasukkan yang namanya jebakannya. Dengan melempar pertanyaan ke logika kita. Ya, apa pertanyaan yang akan dilemparkan ke dalam logika Anda dan saya? Biasanya adalah begini. Kalau benar Tuhan 100% berdaulat, mengapa Dia izinkan setan buat masalah? Ya,
Kalau benar Tuhan berdaulat 100%, mengapa dia izinkan setan buat masalah? Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, jebakan ini hanya bisa kita lawan kalau kita punya yang namanya a humble heart. Kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Yang memahami sungguh siapa saya dan siapa Tuhan. Saya mau ulangin. Jebakan setan yang berkata bahwa kalau Tuhan berdaulat 100%, mengapa dia izinkan setan buat masalah di dalam hidupmu, di dunia ini. Untuk bisa melawan jebakan yang dimasukkan ke dalam logika kita ini, Anda dan saya harus sungguh-sungguh punya yang namanya a humble heart. Untuk Anda dan saya sungguh mengerti siapa saya dan siapa yang disebut Tuhan. Adonai kita ini. Ya. Itu sudah pernah terjadi dengan Ayub, betul? Yang Ayub merasa kayak apa sih salah saya? Kok Tuhan gak tolong-tolong? Kok seperti ini saya sampai dihujat oleh kanan kiri? Seperti itu. Dan tiba-tiba di Ayub 38 Tuhan mendeklarasikan kekuasaannya di hadapan Ayub. Ayub disuruh keluar. Ayo, istilahnya beradu argumen kalau saya pakai bahasa biasa. Ya, saya mau kutipkan beberapa di antaranya. Nanti Anda baca sendiri semuanya. Tapi saya mau kutipkan. Ini bagus. Ayub 38. Di manakah engkau, ini kata-katanya Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa telah membendung langit dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu? Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Ternyata Tuhan itu punya perbendaharaan salju dan punya perbendaharaan hujan batu yang sengaja Tuhan simpan untuk hari yang namanya kesesakan. Itu pertempuran, peperangan. Saya percaya peperangan besar. Dan Anda semua masih bisa terus membaca deklarasi kekuasaan dan kedaulatan Tuhan Allah ini. Baik di pasal sampai dengan pasal 41. 38, 39, 40, 41. Dan di pasal 42-nya kita dapat melihat seorang Ayub yang dibukakan pengertiannya tentang Tuhan. Dan disitulah a humble heart Ayub keluar. Dan itu sesungguhnya yang menolong dia. Ya, dia tersungkur di depan Tuhan Allahnya dan berkata, kita lihat. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan ini indah banget. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saya ingin katakan? Sampai Anda dan saya mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God. Kita ini Bapak, Ibu, Saudara, nggak akan pernah paham mengapa Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dan tampaknya buruk. Ya, kita tidak pernah akan mengerti mengapa Tuhan tidak mengirimkan setan ke lautan api now.
Maunya Anda dan saya kan begitu. Kenapa setan tidak dikirim aja ke lautan api sekarang Tuhan? Daripada dia troublemaker terus. Betul? Yang kita bisa tahu dan percayai hanyalah di Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah nasib setan suatu hari nanti. Siapa percaya? Tulis haleluya di live chat Anda masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan terus mempertanyakan hal-hal yang gak pernah akan bisa kita pahami, kecuali nanti sampai Anda dan saya itu bertemu face to face dengan Tuhan Yesus kita. Ya, dan akhirnya kalau kita mau terima jebakan ke dalam logika Anda dan saya ini, akhirnya itu membuka peluang untuk tipuan licik iblis itu masuk. Ya kan, dari pikiran Anda. Ya, makanya seringkali orang kan dibilang begini, yang cerdas ini belum tentu cerdas secara imannya. Karena banyak orang cerdas ininya menjadi sombong. Semuanya dia pikir dia tuh bisa, bisa kalau yang nggak logik, nggak masuk di logika dia nggak akan percaya. Itu namanya sombong. Ya, dan kesombongan tidak pernah akan menyelamatkan Anda. Kesombongan selalu membuat kita kepada kehancuran. Dan setan menunggu kesombongan itu. Dia akan entertain kesombongan Anda pakai logika itu. Dan akhirnya Anda dibuat jatuh. Ya, mari punyai a humble heart. Anda dan saya. Dan yang terakhir ya untuk sesi pertama ini adalah begini. Anda dan saya harus mengerti kebenaran ini. Hanya karena musuh rohani kita terus menerus ya mencari cara untuk menghancurkan hidup kita, bukan berarti bahwa Anda dan saya harus hidup di dalam kekalahan. Ya, bukan berarti walaupun dia terus setiap saat mencari cara untuk menjatuhkan Anda dan saya, bukan berarti Anda dan saya ini harus hidup di dalam kekalahan dan ketakutan. Mengapa begitu? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh siapa yang ada di dalam Anda dan saya? Rohnya Tuhan. Betul? Roh Kudus. Ya, itu jauh lebih besar daripada roh-roh apapun, termasuk roh-roh jahat di udara, ya, yang bertekad menghancurkan kita. Dan Tuhan kita, Panglima Besar Agung kita, Yesus Kristus namanya, sudah menyiapkan yang namanya perlengkapan senjata Allah. Untuk Anda dan saya gunakan untuk meraih kemenangan kita yang gemilang. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda masing-masing. Dan siapa yang siap seperti Bani Isakar mau berdiri di belakang Raja Mesias yang diurapi, anak Daud, keturunan Daud, siap menaati perintah-perintahnya untuk melawan kerajaan kegelapan dan mengikuti sesi-sesi berikutnya dari spiritual warfare ini. Tulis saya di live chat Anda dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Jangan pernah lupakan ya 4 dasar tadi ya, dan yang terakhir adalah bahwa walaupun iblis itu terus berusaha untuk menjatuhkan Anda dan saya, bukan berarti hidup Anda harus diliputi ketakutan dan kekalahan ya. Harus kita punya yang namanya victorious ya kan, mentality. Mental kemenangan, karena kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Mari kita mau sama-sama sebelum kita masuk ke dalam doa, saya mau sungguh-sungguh doakan untuk Anda semua yang sungguh-sungguh mau
menetapkan hati ya setiap hari Jumat sampai beberapa sesi yang ke depan nanti mungkin ada diselingin evening tea ya, tetapi untuk beberapa sesi ke depan saya akan mengajarkan tentang spiritual warfare. Semoga pengajaran ini sederhana sehingga Anda bisa tangkap intinya dan Anda bisa lakukan ya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, bukan yang muluk-muluk, supaya Anda bisa mengerti. Siapkan waktu di setiap hari Jumat supaya Anda sungguh-sungguh prepare dulu dengan doa dan sebagainya, karena belajar tentang peperangan roh itu tidak mudah, to be honest-nya ya. Harus sungguh-sungguh, saya juga sungguh-sungguh mau membawakan ini, harus berdoa dulu dengan Pak Gana tadi ya kan, menundukkan diri, berdoa bareng anak-anak yang merekam saya juga ya, karena ini tidak mudah. Setan pasti tidak suka kalau dikuliti, dibuka kedoknya, itu setan tidak suka. Tetapi tidak usah takut. Bu, nanti kalau kayak begitu nanti Ibu Glory diserang. Nanti Ibu Glory, enggak, percayalah. Ya kan? Kalau diserang itu sudah pasti. Setiap hari mereka akan menyerang seperti itu. Tetapi kita punya pertahanan. Kita punya yang namanya blood covenant. Ya, dan kalau kita tahu kebenarannya, kita menggunakan selengkap senjatanya, hukumnya dia harus pergi dari kita. Amin. Nah, nanti sebelum kita berdoa, saya mau sungguh-sungguh doakan Anda semua yang mau komit, walaupun saya tidak melihat, nanti di chatnya ya yang mengatakan saya, ya memberi tanda begini, raise hand, saya akan doakan semuanya supaya Anda sungguh-sungguh nanti setia mengikuti sesi ini sampai akhirnya. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyi yang itu membangunkan. Lagu itu kan praise and worship yang kadang-kadang kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, tetapi ada lagu juga yang sekaligus itu memperkatakan itu untuk roh kita itu bangkit dulu. Roh kita itu percaya gitu ya kan, bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah gitu ya. Kita akan sama-sama menyanyikannya, jangan diam. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan sepenuh semangat kita bersama saya dan Pak Gana. Action. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga.
Setiap kali menyanyikan lagu ini saya rasanya seperti disemangati. Kenapa disemangati? Karena lagu ini meaningful banget gitu ya. Ketika kita memuliakan Raja segala raja, penguasa di udara itu diruntuhkan. Ya, jangan pernah takut, tetapi juga jangan menyepelekan. Ya, seringkali orang itu mengambil kutub sana dan kutub sini. Ya kan, ada yang takut banget. Kayaknya setan itu maha kuasa banget dan maha hadir banget. Itu juga salah. Tetapi yang menyepelekan, yang menganggap bahwa nggak ada, orang saya nggak melihat kok, berarti nggak ada tuh yang namanya pertempuran rohani. Nah, itu juga salah. Ya, tetapi ketika kita memuliakan Tuhan, kita berkata bahwa kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah Tuhan, dan aku ini submit, aku ini tunduk kepada Engkau. Ya, hukumnya adalah bahwa penguasa di udara ini harus diruntuhkan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita mau sungguh-sungguh berdoa. Saya mau sungguh-sungguh doakan Anda semua yang sungguh-sungguh mau mengerti peperangan rohani dengan benar, bukan hanya teriak-teriak ya, tapi mengerti dengan benar gitu ya. Apa sebetulnya itu nanti di sesi-sesi ini yang pertama dasarnya, lalu di Jumat depan dan nanti di next-nextnya ya. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan, malam hari ini mau mengakui semua kenaifan kami selama ini. Kalau kami menganggap bahwa yang namanya dunia rohani itu, dunia roh itu tidak ada. Yang namanya peperangan rohani itu tidak ada. Hanya karena semata-mata karena kami tidak melihatnya. Tetapi malam hari ini Tuhan kami belajar sesuatu kebenaran bahwa kalau Tuhan sampai mempersiapkan perlengkapan senjata untuk kami, pastinya Tuhan tahu bahwa kami ini adalah prajurit-prajurit-Mu. Dan dunia ini adalah medan pertempuran kami. Selama Engkau masih izinkan kami hidup di dunia ini Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan peperangan rohani. Tetapi kami bersyukur karena kemenangan itu sudah Engkau jamin. Engkau menyediakan selengkap senjata Allah dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, yang lebih besar dari roh apapun di dunia ini, di dalam hidup kami. Itu lebih dari segalanya Tuhan. Biar malam hari ini kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan meminta untuk kami ini semuanya mendapat urapan Isakar. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan punya yang namanya understanding of the times. Mengerti di zaman seperti apa kami ini hidup. Sehingga kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang naif. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang terbuka di hadapan-Mu malam hari ini. Biar mereka semua ini Tuhan tanpa terkecuali sungguh-sungguh menerima understanding of the times yang dari Tuhan. Kami tidak dibodohi oleh iblis. Kami tidak dijebak oleh tipuan-tipuan iblis yang memainkan logika kami, memainkan perasaan kami, memainkan apapun di dalam hidup kami Tuhan yang bisa Dia goyahkan. Tetapi mulai malam hari ini ada orang-orang Tuhan dari generasi ini yang Engkau bangkitkan seperti Bani Isakar yang berkata kami siap berdiri di belakang anak Daud. Kami siap berdiri di belakang Yesus Kristus Tuhan, Panglima besar kami. Dan kami mau mengerti tentang peperangan rohani. Kami tidak takut karena kami tahu Engkau ada, Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dan kami punya perjanjian darah dengan Engkau yang mengcovering hidup kami dan keluarga kami. Dan biar Tuhan mulai malam hari ini kami sungguh mempersiapkan diri kami dengan kami sungguh rajin untuk membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami tidak malas, kami mau sungguh-sungguh Tuhan menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh memakai, mengasah pedang rohani kami ini. Dan biar ketika kami meletakkan persembahan terbaik kami malam hari ini, persembahan ini naik menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami doakan malam hari ini, sungguh-sungguh Tuhan sampai ke hadirat-Mu dan Engkau sendiri yang mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik, Engkau mau mempersiapkan kami dan kami mau percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji, kami memuliakan Engkau, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Dan biar Tuhan ketika nama-Mu ditinggikan, penguasa di udara itu
harus dihancurkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya kami sudah menerima yang kami doakan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, mari semua yang diberkati malam hari ini, yang sungguh percaya ada urapan Bani Isakar di dalam hidup kita masing-masing. Mari katakan dengan kuat amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Lalu juga di-share supaya banyak orang yang mengerti juga kebenaran tentang peperangan rohani ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Jumat yang akan datang. Shalom semuanya. Kita belakangan ini kalau ngelihat di sosial media, di TV, dimanapun, kayaknya setiap hari yang kita dengar tuh berita buruk ya. Saya banyak banget ada teman yang meninggal, teman yang positif. Selain dari itu saya percaya juga teman-teman semua, Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama setiap hari. Selain dari itu juga timeline kita isinya nyari konvalesen darah, tabung oksigen, obat-obatan untuk COVID. Sekarang kayaknya mendengar berita orang yang positif COVID atau masuk ke rumah sakit, itu seperti sesering dulu saya mendengar berita siapa dipropos sama siapa, atau siapa masuk ke universitas mana, atau siapa melahirkan anak siapa jadian dengan siapa. Dan saya rasa itu bisa bikin kita depressed, betul ya? Bisa bikin kita stres kalau kita ngeliatin itu terus setiap hari. Saya pun sempat merasa ini gila, setiap hari isinya berita yang kayak gini terus. Nah, saya sama Margot punya inisiatif untuk ngajak teman-teman di HOTK Essential sebetulnya, yang saya bimbing bersama Margot, untuk bikin namanya HOTK Thankfulness Challenge selama 30 hari, sampai tanggal 9 Agustus kalau nggak salah. Tapi saya merasa bahwa ini bisa kita lakukan semuanya. Of course, challenge dan hadiahnya hanya untuk teman-teman yang essentials, tapi saya pengen ngajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, untuk sama-sama memenuhi timeline kita dengan hal yang positif. Apa itu hal yang positif? Saya pengen ngajak semuanya, om, tante, teman-teman semuanya, untuk ngepost setiap hari di Instastory aja, Instagram Story, satu hal yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bersyukur di hari itu. Dan jangan yang gede-gede, yang biasa aja. Bersyukur hari ini masih bisa makan mie instan, rasanya enak gitu. Bersyukur hari ini masih bisa menghirup udara segar, itu penting. Kalau tadi mie instan, kenapa? Karena berarti kita nggak ada gejala COVID ya, masih bisa merasakan. Saya bersyukur karena hari ini saya masih bangun. Itu juga penting. Saya bersyukur karena hari ini istri saya, anak saya, suami saya, kakak, papa, mama saya semua masih hidup. Saya bersyukur karena saya masih ada, masih hidup. Dan kalau saya masih hidup, berarti Tuhan masih belum selesai dengan saya. Masih ada rencana yang Tuhan mau lakukan buat saya. Saya mau ajak semuanya untuk bersyukur setiap hari, dan setiap hari ngepost di Instastory dengan hashtag HOTK Thankful, terus day keberapa. Kalau mau Anda mulai hari ini ya day 1, mulai besok day 1, dan terus dilakukan selama 30 hari ke depan. Kenapa kita harus bersyukur setiap hari dan ngepost? Satu, kita memenuhi timeline kita. Supaya mungkin teman kita, saudara kita, atau mereka ngelihat social media, Instagram, mereka nggak cuma ngelihat berita buruk, tapi waktu mereka sampai ke page kita, mereka bisa lihat, oh ada orang yang bersyukur. Dan itu bisa membuat mereka mungkin bisa bersemangat lagi. Bisa bersyukur juga. Itu satu. Kedua, bersyukur setiap hari itu penting. Kenapa? Kalau kita terbiasa untuk bersyukur akan hal kecil yang terjadi hari itu, kita bisa tahu bahwa besok ada hal lain yang kita bisa syukuri. Dan besoknya akan ada hal lain lagi yang bisa kita syukuri. Sehingga setiap hari jadi terasa mungkin sedikit lebih mudah. Sedikit lebih bisa kita jalani. Walaupun dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Oke, so saya mau ajak semuanya untuk join di hashtag HOTK Thankful. Hari keberapa silahkan. Dan post di Instagram Story. Jangan lupa tag HOTK Indonesia, @HOTK Indonesia. Supaya kita bisa repost nanti dan kita bisa memberkati lebih banyak orang. Mari terus bersyukur setiap hari karena kita bisa masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.